Oke, silakan Bang Zuma, langsung aja. Mungkin udah dicatat sama Bang Zuma, silakan. Iya, sekali lagi saya katakan bahwasanya Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Minta kepada muridnya agar waspada kepada serigala yang datang kepada mereka nyamar domba. Dari buahnya, kata Yesus, dapat kamu melihat mereka. Mereka bukan Bani Israel, tetapi mengaku pengikutku, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan begitu. Nah, artinya kalau kita sederhanakan ini, siapa yang datang kepada murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus pada zaman itu, yang tidak melakukan kehendak Bapa? Bagaimana dengan Paulus? Kehendak Bapa itu adalah Ulangan 4, Ulangan 6. Ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat ini, bla 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 dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Bahkan Yesus juga mengatakan dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan wahai guru supaya aku bisa selamat hidup kekal? Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, apa yang diinginkan oleh Bapa dalam hukum Taurat, lakukan, kata Yesus. Kata murid, kata orang tersebut, pemuda kaya ini, itu semua sudah aku lakukan. Kata Yesusnya, kurang satu kalau begitu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Itu kehendak Bapa. Sedangkan ketika, mohon maaf nih, saya nyebut merek, ketika Paulus datang, justru membatalkan, menghilangkan semua perintah Tuhan. Malah dia mengatakan begini, di Galatia 2:21, kalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Jadi yang tidak melakukan kehendak Bapa, ya yang saya sederhanakan, mereka yang memegang kitab ini, kitab Tanaknya Yahudi, tapi tidak menjalankan. Mereka hanya menjalankan 13 buku dari Paulus. Ini tidak dijalankan, tidak melaksanakan kehendak Bapa, tetapi memakai nama Yesus. Karena itu adalah satu pesan yang sangat luar biasa. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Bayangkan kalau seorang ustadz nih bertanya kepada muridnya, waspadalah kepada orang-orang kafir yang datang kepadamu menyamar seperti umat Islam. Mereka pakai kopiah, mereka pakai sejadah, mereka pakai mukena, mereka pakai tasbih, mereka pakai baju koko, mereka pegang Quran. Waspada. Tapi mereka pegang Quran namun tidak menjalankan isi Quran. Hanya dijadikan sebagai simbol. Ini pesan sederhananya. Penilaian saya lagi-lagi ini penilaian dari seorang Muslim, bukan sebagai pemegang kitabnya Kristen. Saya hargai. Silakan Pak. Izin Bang Zuma, poin pohon dan buah tadi, Gurunda, itu pertanyaan Pak Pendeta Rudi Maniku juga. Pohon itu adalah Nabi Paulus, buah itu adalah Kristen. Itu sederhananya. Karena maaf, umat Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil dan mempraktekkan itu, mohon maaf nih sekali lagi, hanya saudara-saudara saya yang saya kasihi, Kristen. Sekte apapun itu. Oke, gimana Pak Pendeta Rudi Maniku? Keren. Iya, silakan. Bentar. Bang Zuma lagi mungkin, silakan ada pertanyaan ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan. Saya rasa kita izinkan aja Pak Pendeta untuk saya kan tadi minta bagaimana seorang pendeta sebagai tokoh, sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat untuk keluar dari pola ini, karena ini berat. Kalau dikatakan bahwa memang ada pendeta, tapi Yesusnya menggariskan pohonnya yang harus ditebang. Bukan rantingnya atau buahnya yang harus dipilah-pilah, bukan. Tapi betul-betul pohonnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Silakan. Jangan kita tanya dulu Pak Pendeta kita, silakan. Silakan Pak Pendeta. Keren banget ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ajaran Paulus tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang pertama ya. Tapi kalau abang memiliki pendapat seperti itu sah-sah saja ya, karena abang bukan Nasrani, bukan Kristen. Jadi kita
tidak keberatan ya, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Karena saat kita membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, maka tidak susah untuk nyambung. Saat saya orang Kristen membaca Quran menggunakan perspektif Kristen, maka tidak akan nyambung. Nah, jadi kehendak Bapa itu tadi, kata Bang Juma, apa tadi? Mengasihi, Bang. Gimana, Bang? Coba ulang. Ada tadi ya? Cita minta. Bentar, saya kurang kopi tadi. NPWP-nya kapan akad? Ya, melakukan hukum Taurat, Pak Pendeta, itu poinnya yang disampaikan Bang Zuma tadi. Kehendak Bapa di sorga itu patuh dan taat terhadap perintah hukum Taurat. Oke, saya jelaskan ya. Tadi ada Bang Juma kasih perumpamaan seorang muda yang kaya. Iya, Matius 19, Bang. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus bilang kepada anak muda itu, lakukan Taurat. Dia bilang, oh sudah saya buat dari kecil. Tapi kalau kau mau sempurna, satu lagi, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Itu yang disampaikan Bang Juma tadi. Lalu Bang Juma bilang bahwa ini yang tidak dilakukan oleh Paulus dan orang Kristen. Maksud abang tadi yang tidak dilakukan adalah membantu orang miskin, atau bagaimana, Bang? Jadi gini, saudara, ketika kemudian Yesus di Lukas 11:28 tadi kan saya mengatakan di situ ada kata mentaati.